Sudah ada semua calon kepala desa Wonogala? Sudah? Baik, kita panggil untuk nomor pertama Bapak Junedi. Dipersilakan Pak untuk masuk ke podium. Selanjutnya Bapak Marhadi, silakan Pak. Selanjutnya pada Bapak Sanidi dipersilakan untuk memasuki podium. Boleh tepuk tangannya untuk 3 calon kepala desa Wonogala kita ini. Boleh Pak untuk social distancing Pak. Iya, jadi yang menang bangku yang ketiga, Bapak yang ketiga bangku yang kelima Pak. Pak, punten nih. Nomor 3 bangku yang kelima. Ya. Untuk calon kepala desa Wonogala sudah siap? Siap, baik. Kita langsung mulai ya Pak untuk pemaparan di sini. Yang akan disampaikan, kita beri waktu untuk 10 menit Pak untuk memaparkan misi-misi. Baik, kita langsung saja untuk nomor 1 untuk segera masuk ke podium. Boleh tepuk tangannya untuk nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Sepatan Timur dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Sepatan, yang saya hormati Bapak Danramil Sepatan 10, dan saya hormati Bapak Bawa Sepatan, dan saya hormati Ibu UPT Sepatan Timur, dan saya hormati Ibu Dinas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Junedi bin Jarmanah, calon kepala desa nomor 1 Desa Portal Takbir. Tempat tinggal saya tergerak 15 April 1998, tinggal di Portal di bumi asli. Pendidikan lahir SMK Al-Sunnah Kabupaten Tangerang, Banten. Pengalaman pernah menjabat kepala desa periode 2015-2021. Pada kesempatan ini saya memohon pada hadirin yang berbahagia untuk membacakan visi dan misi dan memohon doa pada hadirin, khusus pada masyarakat desa Wonogala. Visi dan misi yang saya bacakan, visi terciptanya desa Wonogala yang maju dan sejahtera. Visi dan misi ini sudah tertuang dalam RPJMD. Yang pertama, visi melanjutkan infrastruktur desa Wonogala, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM sumber daya manusia yang kompeten, ketahanan pangan, dan terakhir pendidikan. Misi pemerataan pembangunan desa Wonogala dan peningkatan jalan, paving block, betonisasi, bedah rumah sarana pendidikan non formal. 2. Penanganan gizi buruk pada anak usia dini untuk mencegah terjadinya stunting. 3. Memberikan pelatihan kepada warga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 4. Pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuda-pemudi yang kreatif untuk meningkatkan ekonomi yang mandiri melalui UMKM desa Wonogala. 5. Memberikan peluang kepada pemuda-pemudi berkontribusi memberikan keahlian, skill dan potensi untuk masyarakat di bawah naungan pemerintah desa Wonogala. 6. Meningkatkan BUMDes kembali untuk bergerak secara utuh di bidang sembako untuk kebutuhan masyarakat meskipun desa Wonogala sudah menjalankan perannya. 7. Memberantas buta huruf dan keterampilan kerja untuk anak-anak yang putus sekolah.
Selanjutnya terkait masalah sampah. Solusi 1 untuk penanggulangan sampah dan menelisir volume sampah Desa Pondok Kelor baik organik dan non organik, perlu adanya alat kendaraan pengangkut sampah melalui pengadaan bak sampah di 16 wilayah RT dan alat pengangkut sampah di 4 dusun. Dan kebetulan Desa Pondok Kelor tahun 2021 ini telah mengangkatkan bak sampah. Sudah menjadi prioritas kami karena penanggulangan sampah juga sedang digalakkan di Kabupaten Tangerang menuju Tangerang Gemilang. Solusi yang kedua, masalah mafia tanah. Untuk menghilangkan dilema dan kekhawatiran warga atas hak kepemilikan tanah yang dilindungi secara hukum dan terhindar dari mafia tanah yang tidak bertanggung jawab, perlu adanya program sertifikasi hak kepemilikan tanah secara menyeluruh yang berkesinambungan. Dan alhamdulillah Desa Pondok Kelor pada tahun 2019 telah diikuti PTSL pendaftaran tanah sistem akses lengkap. Pada tahun 2019 saya jabat Kepala Desa Pondok Kelor. Alhamdulillah pertama 1.500 bidang tanah yang telah saya tangani dan alhamdulillah sudah terrealisasi. Dari 1.500 bidang, 1.100 bidang yang sudah terrealisasi. Tinggal 400 bidang lagi, karena itu menjadi tanggung jawab saya. Insya Allah akan saya sampaikan setelah periode yang kedua ini. Solusi yang ketiga, masalah penanggulangan COVID. COVID itu ada dan kita semua yakin yang terpapar COVID-19 dapat disembuhkan serta dapat mencegah melalui siap tanggap darurat COVID-19 melalui gerakan 5M. 1. Dengan mewajibkan memakai masker saat berpergian. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mobilisasi cepat serta menghimbau secara rutin kepada warga dan membentuk satgas Covid di Desa Pondok Kelor. Solusi keempat, keamanan dan ketertiban. Desa yang kuat adalah desa yang aman. Kalau desa aman, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Dituntut peran serta Binamas, Babinsa dan Luandra, Polres dan Hansip Desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan melalui siskamling, patroli keliling, dan peran aktif masyarakat yang kami harapkan. Bidang pelayanan. Solusi kelima, bidang pelayanan. Desa Pondok Kelor adalah milik semua warga Pondok Kelor, dari oleh dan untuk warga Pondok Kelor. Dan gedung yang sudah mewah, gagah, indah dan nyaman tentunya harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal sehingga warga merasa bangga desanya terlayani seluruh kebutuhan aspirasi dan terserap seluruh aspirasinya tanpa memihak pada satu pihak atau memandang dulu. Solusi yang kedua, bidang ekonomi. Desa yang berekonomi maju tidak dapat dengan bertopak dagu dengan menyingsingkan lengan baju, menggali potensi yang tidak semua orang tahu. Orang yang akan bahagia adalah orang yang mengejar mimpi menjadi pasti. Untuk meningkatkan ekonomi, Desa Pondok Kelor tidak hanya mengandalkan PKH dan BPT, namun bantuan yang lainnya, tapi menggali setiap potensi yang menjadi penghasilan berlimpah walau banyak ugi dan singkong. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke Hongkong. Amin. Dan saya mohon kepada masyarakat saya, khususnya Desa Pondok Kelor, Kampung Pulau Kunjung, Kampung Kresek, Gang Dayak, Gang Masjid, umumnya masyarakat Desa Pondok Kelor, saya mohon ridho kepada masyarakat dan mohon ridho kepada Subhanahu wa Ta'ala agar saya bisa melanjutkan periode saya yang kedua, karena saya incumbent untuk melanjutkan periode saya yang kedua, yang mana tadi telah saya sebutkan dalam visi dan misi saya untuk menjadi Kepala Desa Pondok Kelor yang kedua periode. Insya Allah saya sudah menjalankan dari 6 tahun pada tahun 2015 sampai tahun 2021. Tentunya banyak sekali masyarakat yang sudah bisa menilai dari pembangunan infrastruktur yang saya bangun, dan alhamdulillah juga banyak kegiatan-kegiatan yang saya jalani baik di bidang sosial maupun sarana agama. Maka dari itu saya memohon doa kepada masyarakat agar
bisa mendukung saya dan melanjutkan saya untuk kedua periode. Mungkin ini saja penyampaian visi dan misi saya untuk melanjutkan dua periode. Karena bicara visi dan misi ini benar-benar yang jauh Pak dengan janji. Jadi saya di mari nggak bicara manis. Tentu Bapak sudah lihat saya menjabat dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Profil saya seperti apa sekarang ini. Itu saja yang dapat sampaikan. Lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan visi dan misi yaitu dari nomor urut 2 atas nama Bapak Farhadi SPDI. Kepadanya disilakan. Ayo kasih aplaus tepuk tangan kepada Bapak Farhadi. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya hormati Bapak Jaman Kepala Timur, yang saya hormati Bapak Polsek Selatan, yang saya hormati Pak Dan Ramil yang diwakilkan oleh Pak Babinsan, yang saya hormati Kepala UPT Puskesmas Kedaung Barat, yang saya hormati Kepala KUA Spartan, yang saya hormati panitia kecamatan dan panitia desa. Saya perkenalkan diri, nama Farhadi, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah alias SPDI di Rangkas Bitung, Banten. Nah, panggilan maupun cerita pengalaman. Saya pernah menjabat sebagai ajudan gubernur Jambi. Yang kedua, saya pernah menjabat di ajudan Ketua DPR Provinsi Jambi. Yang ketiga, saya pernah menjabat jadi staf ahli DPR RI dari Komisi 8 Bapak Hasan Basriadus. Saya sedikit mau menyampaikan visi dan misi. Visi dan misi ini mungkin sedikit singkat. Buat apa banyak visi dan misi, tapi nggak banyak praktek? Kenapa? Selama ini saya lihat banyak sekali di desa kita ini banyak teori, tapi kurang praktek. Masyarakat itu nggak perlu teori, nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak cakap, tapi butuh praktek dan butuh pembuktian. Di mana pimpinan itu jadi contoh yang baik untuk seluruh masyarakat desanya, bukan terbalik. Di mana visi misi saya ini beda. Orang burung bermartabat, berbudaya, ekonomi tangguh, daya saing dan agamis. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi itu untuk mempermudah pelayanan. Di mana selama ini saya sangat sedih sekali, hampir di banyak desa itu pelayanan itu tidak ada alat bukti. Di mana alat bukti itu selembar kwitansi atau sejenisnya. Sederhananya saja gini lah. Kita pembuatan KTP, buat ke RT atau ke desa, kalau ada alat bukti pasti tanyain, emang lu bikin nama gua? Bikinnya sama dia, lo tanyain aja sama dia. Kan lucu, aneh. Ini negara loh, bukannya lagi main lenong. Ini butuh alat bukti. Di mana di situ itu tujuannya mempermudah pelayanan masyarakat supaya nggak lempar sana, nggak lempar sini, yang ujung-ujungnya ada di laut kali. Layanannya juga maksimal di situ. Dan insya Allah bila diizinkan Allah saya jadi kepala desa, pelayanan itu kita buat satu pintu. Semua harus didaftarkan ke desa. Di mana ada alat bukti itu bisa dipertanyakan sama RT, RW atau staf desa, mempermudah
bila mana si bapaknya lagi kerja bisa diwakilkan sama si ibu atau anak cucunya. Jadi yang kerja tetap kerja, yang ke desa tetap ke desa. Cerita pembangunan selama ini, ya kalau dilihat sangat minim sekali dengan anggaran sekian ratus bahkan M kayak gitu. Dimana desa itu kan punya wewenang penuh untuk membangun desanya. Bagaimana ini pengelolaannya gitu? Uang sebesar itu untuk apa, bagaimana, dan diapakan gitu? Serta transparansi. Yang penting itu transparansi. Dimana tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda itu diajak diskusi untuk memetakan di wilayah-wilayah mana saja yang pembangunan itu lebih baik dan lebih minimal untuk dimaksimalkan. Kita fasilitasi penggunaan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, di mana kita bisa contoh di mana dari provinsi itu ada anggaran hibah, di mana hibah itu ulama dan ustadz itu butuh sertifikasi dari desa, dari kecamatan, bahkan di situ butuh syarat SK notaris. Kan butuh modal dasar itu SK dan pengakuan dari desa yang selama ini belum ada. Ya mudah-mudahan bila mana saya terpilih jadi kepala desa Pondok Kelor itu kita utamakan tujuannya untuk lebih membangun sifatnya tentang keagamaan. Cerita pembangunan SDM dan SDA. Di desa itu banyak sekali SDM yang cukup mumpuni, baik di SD, SMP, SMA, yang secara lisan nggak ada tulisan dari negara, tapi dia punya kualitas. Pengalaman yang diambil entah dari kampung sendiri atau kampung orang, bahkan di kampung rantau sana gitu. Di mana itu butuh diajak diskusi, diajak ngopi bareng lah bahasa kita di kampung gitu, supaya kita lebih tahu sebagai pimpinan atau calon pimpinan di mana itu ada masyarakat kecil, menengah, atas, perlu diajak diskusi, diarahkan, dibina untuk membangun desanya. Ya, desa kita identik dengan pertanian, perdagangan. Kalau ada pembinaan dari desa dan dari pimpinan di desa, mana bisa berkembang? Sedangkan biasanya orang mencalonkan diri jadi kepala desa atau sudah jadi kepala desa, wawasannya udah intelek, ya pas di kampung dia intelek lah. Disitulah peran pimpinan dan calon pimpinan itu memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Saya punya program pelayanan, di mana program pelayanan 100 hari. Yang pertama kebersihan lingkungan yang terus-menerus. Salah satu contoh gini lah, bukannya cuma sekedar di lingkungan saja, tapi harus menyeluruh di desa kita. Kalau nggak ngerti nggak bisa belajar. Kalau sudah bisa mengajarkan. Yang terpenting dan utama itu pimpinannya mau jadi contoh, bukan pencang-pencang kaki di atas meja, di belakang meja. Mesti jadi contoh. Paling nggak minimal berangkat kerja itu ada salah satu sampah yang diambil, yang dibuat tempat sampah. Buat apa banyak tempat sampah? Buat apa banyak petugas kebersihan? Kalau tidak mau membersihkan, yang penting dan utama itu pimpinan harus jadi contoh, bukan jadi tontonan. Selain itu, saya mungkin tentang cerita sosial, di mana sosial ini pemakaman umum sangat sentral sekali, di mana ada gosip dan banyak sekali gosip itu pemakaman umum. Tidak tahu cerita dan beritanya seperti apa dan bagaimana. Menurut gosip-gosip masyarakat itu tanah banyak dipertanyakan dan tanahnya itu banyak
yang meminta pungli indikasi di sini. Saya nggak tahu persis detail-detailnya seperti apa, dan mohon kepada aparat di atas di sounding. Yang kedua ini soal cerita sertifikasi Ustadz dan Ustazah, di mana itu modal awal dan modal dasar. Buat izin Pak, waktu tinggal 1 menit lagi. Oke. Sertifikasi ulama, di mana itu ulama punya modal dasar untuk mendapatkan hibah dari provinsi, dari kabupaten, dan dari yang lain-lainnya. Program jaga menengahnya perlahan lampu jalan. Program selanjutnya perbaikan jalan, irigasi, dan yang lain-lainnya. Program jangka panjangnya pembuatan KTP, kartu elektronik itu kita buat satu pintu terus menerus, yang tujuannya agar lebih baik, yang tadi sudah saya paparkan di poin pertama. Dan satu lagi itu pemudahan, di mana Sabtu Minggu ini kita buka untuk kemudahan. Kita sediakan alat musik, alat seni, dan tempat olahraga. Untuk pemberdayaan BUMDes itu kita kembangkan usaha mikro. Contoh gini lah, usaha mikro di BUMDes itu jangan sampai bersinggungan dengan usaha yang sudah ada. Kita ambil contoh agak menarik sedikit lah. Modal BUMDes itu kita bisa saja membelikan sepeda gunung atau sepeda ontel itu kita sewakan Sabtu Minggu dan seterusnya, itu bisa 2.000, bisa 5.000 dibuat itu, yang pun asik aja lah. Tujuannya buat olahraga. Untuk mau terakhir, mudah-mudahan ada rahmat didukung, dan terima kasih kepada para pendukung saya. Mudah-mudahan nomor 1 dan nomor 3 ikut bersama bantu Joblos nomor 2 Marhadi nomor. Selanjutnya merupakan visi misi dari calon nomor 3 atas nama Bapak Sahyudi ST. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat amat Pak Bu. Yang di depan ini coba yang semangat salamnya ya. Karena wajib ini hukumnya nih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, jadi senang yang ganjil-ganjil. Kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Kecamatan Selatan Timur beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Pilkades Desa Monokelor beserta jajarannya, dan yang saya hormati para panelis
dan yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Sepadan Timur, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, dan yang saya hormati Kepala PT Kesehatan, Kepala PT Pendidikan, dan Kepala KUA Sepadan Timur. Dan juga kita terlimpahkan kepada seluruh tamu undangan, baik yang di dalam maupun di luar, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang tidak terlupakan adalah para pendukung yang hadir dan juga masyarakat tercinta Desa Pondok Kelor yang mungkin tengah menonton bareng, ya, menyaksikan bareng dalam acara live streaming. Saya menyapa kepada semua masyarakat Desa Pondok Kelor, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya perkenalkan diri, karena ada yang kenal, ada yang enggak nih Pak, ya. Jadi saya perkenalkan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Insya Allah kalau semuanya masyarakat sudah kenal, maka akan ada timbul rasa sayang dan rasa cinta untuk 03. Nama Sahyudi bin Hamdani Bapak Sihab. Pendidikan terakhir yaitu strata 1 S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen di STM di Buana Abu Bekasi. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita sama-sama di tengah-tengah acara ini, yaitu dalam rangka acara kampanye virtual Pilkada serentak Kecamatan Sepadan Timur. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, baik tingkat kecamatan ataupun tingkat desa yang mengadakan acara ini. Saya sangat luar biasa sekali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sebuah visi misi pada masyarakat Desa Pondok Kelor. Sebelum menyampaikan visi misi saya akan sampaikan tentang gambaran umum Desa Pondok Kelor. Desa Pondok Kelor adalah sebuah desa yang paling kecil, ya, berada di wilayah Sepadan Timur, yakni sebuah desa yang konon di bawah kekuasaan pertama itu Bapak Masjid, yang saat itu masih merupakan bagian dari Desa Kampung Kelor. Yang tahun 1983 kepemimpinan yang pertama tahun 1983 yaitu oleh Bapak Masjid, dan tahun berikutnya 1984 sampai dengan 1992 itu dipimpin oleh Bapak M. Suherman. Pada masa transisi tahun 1993 itu dipimpin oleh PJS Bapak Zaini hingga tahun akhir 1995. Setelah itu dilanjutkan tahun 1995 sampai 2003 oleh Bapak Lurah Andi. Kemudian dilanjutkan PGS oleh Bapak Mirja hingga akhir tahun 2003. Kemudian periode 2003 sampai 2008 yaitu dipimpin oleh Bapak Haji Ucam. Dan tahun berikutnya tahun 2008 sampai dengan 2014 dipimpin oleh Bapak Mutra.
Kemudian 6 bulan pertama di tahun 2015 yaitu PJS oleh Bapak Kusnadi. Kemudian di tahun 2015 sampai 2021 dipimpin oleh Pak Farudini. Dan ini masuk ke periode 2021 sampai dengan 2007. Mudah-mudahan yaitu Bapak sah. Amin. Desa Pondok Kelor terdiri dari 4 dusun, yaitu Kejawa, terdiri dari 16 RT, ya, yang memang karakteristiknya berbeda-beda. Saya mengidentifikasi dusun 1 itu gemar meningkatkan kerukunan antar umat beragama, karena di dusun 1 terdapat minoritas di Pondok Kelor. Ya, kaum minoritas banyak juga dari Pondok Kelor ya, yaitu wilayah dusun 1 sampai dengan dusun 4. Dan dusun 2-nya yaitu kita kategorikan mapan, mandiri pangan, karena memang di wilayah 2 banyak terdapat itu pertanian dan kelompok tani, bukan adanya di kelompok wilayah 2. Untuk dusun 3 yaitu kita mengkategorikan dusun yang gemar gotong royong, ya, kekompakan. Dan dusun 4 yaitu tangguh dan berinovasi, sehingga berkeinginan menjadi desa yang santun, rampil, ikhlas, dan amanah. Sehingga slogan Desa Pondok Kelor sesuai dengan moto Sahyudi, yaitu Satria, santun, rampil, ikhlas, dan amanah. Tepuk tangan yang buat menyaksikan di luar sana juga. Sebelum saya memaparkan tentang visi dan misi, yaitu terkait masalah isu dan strategis. Isu dan strategis masyarakat Desa Pondok Kelor berdasarkan identifikasi permasalahan pokok perusahaan pemerintahan desa dan dikaitkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta berkelanjutan pembangunan desa, maka permasalahan pembangunan desa. Waktunya 1 menit lagi, Pak. Dan isu strategis ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Desa Pondok Kelor saat ini yaitu jelas dampak COVID yang sangat signifikan di masyarakat kita, ya. Dan kedua yaitu administrasi masyarakat yang belum optimal, belum memiliki database berbasis internet sesuai dengan transformasi digital. 3, warga yang putus sekolah pun masih banyak. Kondisi pengangguran pun juga banyak. Dampak negatif kemajuan teknologi yang mempengaruhi anak-anak dan remaja sehingga menurunnya pengalaman budi pekerti, tata krama, wilayah budaya, dan keteladanan. Juga bergesernya nilai-nilai adat dan budaya yang di masyarakat. 7, keamanan lingkungan tentang Kamtibmas. 8, belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan olahraga. Baik, Bapak, waktunya sudah habis, Bapak. Ya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya tutup salam, saya ingin menyampaikan pantun. Pohon kelor tetap pohon bambu, makan roti pakai mentega. Kita semua yakin Pondok Kelor maju. Jangan lupa tanggal 18 pilih nomor 3. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah 3 calon kepala desa sudah mengeluarkan misi dan misinya. Saya akan beri kesempatan kepada para panelis untuk memberikan pertanyaan terkait dengan paparan visi misinya. Mungkin bisa dari Pak Camat dulu. Ya, terima kasih. Langsung saja para calon desa Pondok Kelor. Tadi kami cermati dari 3 calon visi-misinya, tetapi belum ada
suatu langkah program yang mengusung inovasi di unggulan Indonesia yang masing-masing. Oleh karena itu kami mohon para calon agar bisa memberikan ide gagasan di sini. Apa nanti yang menjadi inovasi unggulan pada saat saudara akan menjadi wali kota? Saya kira itu, silakan. Ya, boleh dijawab dari nomor 2 Pak. Silakan. Mohon izin Pak Camat, mungkin saya agak melihat cerita inovasi di kampung kita itu. Inovasi banyak cuma jadi cerita. Masyarakat itu butuh bukti, bukan butuh inovasi. Di mana kita lihat saja di wilayah kita itu butuh tindakan konkret, tindakan nyata. Di mana pimpinan itu harus jadi contoh yang pertama dan yang utama. Dalam arti begini, kita buat inovasi, tapi nggak ada galakan dan nggak digerakkan. Buat apa? Konkretnya apa Pak? Salah satu contoh Konkret inovasi yang akan saudara usung dan perasaan kemudian saudara terpilih mungkin sederhananya gitu, saya mau cerita administrasi saja. Administrasi kan selama tadi saya bilang, di mana administrasi itu kita buat satu pintu, dibuat di situ itu kita setiap kali ada warga yang mau mendaftarkan administrasi kependudukan, KK dan yang lain-lainnya itu ada kwitansi minimal yang tujuannya mempermudah supaya sekalipun orang itu tidak ada bisa diwakilkan dengan yang lainnya atau pihak keluarga. Tujuannya menghemat waktu, menghemat energi. Mohon izin. Ya, terima kasih. Lanjut nomor urut 1 Pak untuk menjawab pertanyaan dari panelis kita. Ya, pertama terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab terkait masalah inovasi. Mungkin di desa namanya perlu kami. Namun kemarin di video kami yang tidak ada inovasi itu kita pemberdayaan dan yang lainnya. Mungkin selama ini bukan jadinya karena itu. Cuma semua itu kembali kepada masyarakatnya. Kami sudah upayakan dan kami tinggalkan ke depan yang lain nanti agar masyarakat bisa lebih berkembang dan lanjut bersama dengan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya atas nama Bapak Sanidi nomor 3 Pak Yayan silakan. Baik, kepada seluruh panelis terkait pertanyaan tentang inovasi desa, kita harus seiring dalam membangun desa ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang bilang terkait inovasi desa. Kita harus pahami juga ini ya, dengan inovasi itu bukan arti. Inovasi itu adalah sesuatu yang baru ya, kita menciptakan sesuatu yang baru dari belum ada jadi ada. Di Pondok Kelor ini potensinya banyak kalau untuk bicara inovasi ya. Nah, kita bisa baca dari desa kita, karakteristik masyarakat kita, dan secara pendudukan masyarakat kita dalam hal ekonomi, dalam hal lain-lain. Kita lebih tertarik bicara inovasi, bicara perekonomian. Karena saya ini mempunyai 3 program unggulan terkait. Satu adalah pendidikan, baik formal dan formal, yang nanti kita akan terus tingkatkan. Kedua tentang kesehatan. Ketiga yaitu perekonomian. Ini akan terkait dengan yang namanya inovasi. Ya. Sehingga menjadikan masyarakat desa Pondok Kelor ini yaitu masyarakat yang pintar dan cerdas dan sehat juga, yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera dengan perekonomian tersebut. Kita banyak sekali dari potensi, dari masalah yang ada di Pondok Kelor, sehingga potensinya pun banyak menjadi potensi. Untuk inovasi, saya sudah mencoba sounding dengan para kelompok usaha, ya. Dari kelompok usaha yang ada, Pondok Kelor ini mentargetkan untuk menjadi contoh
yaitu menjadi paruh dua, ya, untuk menjadi sampling perusahaan atau budidaya ikan itu. Pondok Kelor insya Allah ini akan menjadi contohan untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan. Ya, apa aja inovasinya? Karena ini ikan ini banyak olahannya. Bisa jadi keripik ikan, ya, bisa jadi ya banyak sekali olahan-olahan. Ini sehingga mendorong masyarakat untuk kita berikan baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, pembinaan untuk bisa menghasil karyakan, yaitu masyarakat yang inovatif. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari Kapolsek Selatan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan kepada calon kepala desa untuk menunjang daripada kemajuan desa, salah satunya adalah mengenai keamanan. Yang mana calon-calon kepala desa kita ini saya mau tahu langkah-langkah apa yang akan dibuat seandainya bapak-bapak di depan kita ini menjadi kepala desa yang menjadikan desanya maju. Seandainya tidak ada keamanan itu pasti tidak akan maju. Nah, saya mau tahu langkah-langkahnya seperti apa. Terima kasih. Baik, untuk dijawab oleh nomor 2 atas nama Bapak Marhadi SPD kepadanya silakan. Menunjuk menjawab cerita keamanan, karena keamanan sangat utama sekali dalam bidang maupun dalam kegiatan maupun di mana kita di desa itu yang pertama-tama adalah komunikasi sama para tokoh dan sinkronisasi antar lembaga beserta mensimultankan hansip. Setelah itu kita sinkronisasi lagi dengan Pak Kapolsek dan Pak Dandim, yang tujuannya bisa komunikasi lebih baik agar dimana para hansip di desa itu yang belum tahu dan belum mengerti minta arahan, minta binaan, beserta minta didikan dari para Babinsa dan Binamas di wilayah masing-masing. Cerita tentang keamanan, di mana yang utama sekali dimanapun berada orang itu yang pertama ditanyakan tentang keamanan. Di mana kalau sudah aman dan nyaman, maka investor itu akan mau menanamkan modalnya. Di sini tuh cerita investor, bisa investor lokal atau investor non lokal, bisa saja dari luar desa, kecamatan, kabupaten, bahkan dari luar negeri itu kenapa tidak bisa masuk gitu. Kalau memang keamanannya itu benar-benar aman nyaman. Inovasi selain itu kita bisa komunikasi sama ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, di mana kita bisa minimal ada grup WA per RT, per kejaruan atau per satu desa yang mau izin, kemungkinan kita minta nomor telepon dari Babinsa atau Binamas yang 1x24 jam bisa memonitoring. Kenapa Babinsa dan Binamas nggak mungkin satu desa 1x24 jam muter terus, karena ada punya orang wilayah masing-masing kan, ada nasib, ada RT, ada RW, beserta jaro dan yang lain-lainnya. Gitu aja. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu dari nomor 23 atas nama Bapak Sahyudi kepadanya silakan. Baiklah, terkait pertanyaan keamanan ini masih umum Pak ya. Pertanyaannya ini keamanan apa ini Pak ya? Jadi insya Allah tetap saya jawab Pak, penting kampung aman. Ya. Untuk keamanan di satu kampung atau di desa, kita memang tingkat keamanannya tidak begitu terlalu ini Pak ya dengan daerah kota. Tapi jangan salah, justru kampung ini secara pengawasan terkadang kita tidak kontrol. Nah, insya Allah untuk keamanan di Desa Pondok Kelor nanti yang pastinya
terkait jam malam ini sangat penting buat saya Pak. Karena saya akan berlakukan nanti jam malam Pak. Pertama juga wajib lapor ini RT. Aparat namanya masyarakat atau pendatang mau itu dari mana aja. Sekalipun yang datang ini petugas, tetap wajib lapor Pak ya ke RT-nya nanti. Biar RT nggak curiga ini apa datang ini. Nah dalam hal urusan itu semuanya nanti kita akan tata terkait keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat desa Pondok Kelor itu kita akan berlakukan yang namanya wajib lapor. Wajib lapor 1 kali 24 jam. Kedua terkait jam malam karena ini rawan itu malam Pak. Ya kalau ceritanya jam malam ini kita nggak berlakukan, bablas terus ini nantinya. Ya cukup jam 1 jam 12, artinya keamanan ini akan kita kontrolin terus untuk masyarakat kita. Yang pastinya nanti akan ditopang dengan fasilitas dan sarana yang mendukung. Yang pastinya ini Binmas yang harus diaktifkan di lingkungannya masing-masing. Itu seperti itu Pak. Selain mereka diaktifkan, yang pastinya mereka juga akan kita fasilitasi dan berikan sebuah edukasi. Yang pastinya kita akan bekerja sama dengan pihak terkait keamanan nih Pak, baik Danramil maupun Kapolsek yang memang ada di desa itu Binamas dan Babinsanya. Saya minta aktif nanti desa Pondok itu wajib hadir itu buat apa namanya Binamas dan Babinsanya wajib hadir ya di desa. Jadi kontrolin terus terkait keamanan. Ya mungkin itu aja Pak terkait keamanan dan kenyamanan desa Pondok Kelor. Yang pastinya kita tetap sinergitas bekerja sama dengan semua pihak ya, pemerintah, pihak keamanan, masyarakat dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Sekian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih pastinya buat calon kepala desa Pondok Kelor. Baik, selanjutnya langsung ditanggapi untuk nomor urut 1. Ya, terima kasih Pak Joseph. Bicara tentang keamanan, sekarang pun alhamdulillah kita sudah aman gitu. Aman dalam negeri masing-masing. Tentu bicara keamanan itu gara terdepannya adalah Ansip Bawalimas. Dan saya akan aktifkan kembali dan sinergi dengan Bina Masyarakat Desa. Bukannya nggak aktif selama ini Bina Masyarakat Desa. Setiap hari kita lihat mereka itu di desa. Terpantau jelas Bina Masyarakat Desa. Jadi tinggal meningkatkan aja. Keamanan tergantung dengan perbuatan kita. Kalau memang sinergi antara Bina Masyarakat Desa, insya Allah semuanya aman. Dalam menangani masalah pun tantangan dengan jelas. Terima kasih kepada Pak Camat terkait masalah keamanan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari panelis ada tambahan untuk pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah cukup, Ibu? Baik, alhamdulillah. Boleh Bu, silakan. Terima kasih pada saudara panelis. Tadi telah tiga jawaban yang tadi saya sebutkan sebelumnya sebenarnya bahwa apa yang akan Anda lakukan ketika ada satu lahan kosong di wilayah Anda dan itu menjadi potensi untuk termasuk golongan asal tiang dan bagaimana menangani. Terima kasih. Ya, baik. Untuk nomor urut 1 disilakan. Terima kasih Bu. Terkait lahan kosong ya. Lahan kosong berapa nih Bu? Lahan kosong di desa apa punya masyarakat? Siapa aja? Kalau bicara sampah Bu ini umumnya, jangankan milik masyarakat, mungkin punya pemerintah pun pemerintah akan membangun amat sulit dulu kalau bicara desa. Pak Camat pernah bilang sama saya terkait masalah TPA. Kalau kita buat TPS sangat mudah Bu, setiap lingkungan itu pasti ada TPS kita buat bak sampah. Tapi kalau kita buat bak sampah dengan tidak adanya mobilisasi satu hari itu masyarakat
tahu nanti ya. Kalau untuk yang tadi Ibu bilang dengan misal sampah, saya akan 16 bak sampah di setiap RT dan 3 mobilisasi sudah saya siapkan dan saya anggarkan di tahun ini. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya langsung ditanggapi oleh nomor 3. Ya, ini disebut dengan kebersihan ya. Jadi ada jumlah minal iman ini ya, kebersihan sebagian daripada iman. Ini bagaimana ini kalau orang kampung pada membuang sampahnya sembarangan ini? Memang di kampung kebiasaannya kayak begitu Bu ya. Tapi mudah-mudahan kebiasaan itu akan hilang nanti. Nah, apa yang tadi dijawab sama Pak Junedi, ternyata tidak cukup kita buat bak sampah, nggak cukup. Mau dibikinin 16 RT, dibikinin satu rumah satu tetap. Yang namanya sampah memang ini berkelanjutan, kontinu, terus menerus. Tapi memang harus ada sinergi dengan pihak kecamatan. Kita nggak cukup ini kalau kita siapin sampahnya aja nih ya. Nanti harus ada kelanjutannya, yaitu mobilisasi. Kemana ini kita buangnya? Selain kita siapkan fasilitasnya. Saya rasa selain fasilitas yang mendukung untuk masyarakat ini bisa membuang sampah pada tempatnya, ini juga tetap kita harus adakan edukasi. Insya Allah Sayudi akan adakan yang namanya Jumsi, Jumat Bersih. Jadi masyarakat itu aktif dengan sendirinya, sadar hukum, sadar akan kebersihan. Gitu. Kalau disiapin dong tetap, kalau nggak dibina Pak, tetap nantikan kita bina masyarakat. Bagaimana cara membuang sampah yang baik, membedakan sampah jenis sampah dan sebagainya. Karena di balik masalah tersimpan sebuah potensi. Ya, ini pernah direncanakan karena saya juga ada pengalaman sebelumnya saya menjabat di Kaum Pembangunan. Ya, saya juga di Kaum Keuangan dan saya juga pernah menjadi operator, sehingga saya pernah menyusun rencana-rencana kerja. Jadi selain kita fasilitasi dengan adanya anggaran, ya baik bank sampah ataupun pembuangan akhir dan juga mobilisasinya nanti akan kerjasama dengan pihak terkait, ya kebersihan. Yang pastinya kita akan adakan pembinaan, karena kalau mau dibina tetapnya ngebuangnya semaunya, kayak gitu. Jadi prospeknya apa? Nanti kita akan bisa olah sampah. Karena tadi di balik masalah sebenarnya menyimpan sebuah potensi. Kita akan adakan yang namanya bank sampah di Pondok Eror. Kita bisa kelola. Karena banyak di Pondok Eror juga ini bos-bos sampah gitu ya, apa yang namanya yang menampung sampah-sampah rumahan. Seperti itu. Itu nanti akan kita arahkan, akan kita prospek. Selain bagaimana menjaga kebersihan, tapi bagaimana juga bisa menghasilkan dari kebersihan itu. Terima kasih. Boleh dikasih tepuk tangan yang untuk calon kepala desa kita. Selanjutnya Pak, untuk nomor 2 untuk menanggapi. Langsung ke poin, di mana sampah itu memang setiap rumah tangga itu menghasilkan sampah, di mana di situ ada sampah produktif dan ada sampah tidak produktif yang perannya itu bisa kita gunakan atau kita maksimalkan lagi. Contoh, kita maksimalkan peran RT di wilayah masing-masing dan mengingatkan seluruh anggota masyarakat di mana sampah itu kalau masih bisa dimanfaatkan, ya paling nggak beginilah. Kalau masih bisa ditukarin sama minyak, sayur, atau kemiri kan masih lumayan gitu, sampah-sampah plastik. Ataupun kalau cerita sampah-sampah organik bisa kita jadiin pupuk yang tujuannya hampir rata-rata kita nih punya tanaman di halaman, di samping atau di belakang rumah kita. Kita maksimalkan di situ peran RT dan masyarakat kita ingatkan terus-menerus. Kalau cerita buat sampah dan informasi kecamatan, saya rasa Pak Camat ini udah pusing ngurusin desa di kecamatan kita tuh belasan desa. Saya rasa cukup kita edukasi RT dan masyarakat kita di desa, ingatkan terus-menerus. Bahkan sebagai calon pimpinan dan pemimpin itu harus memberikan contoh.
Dimana kayaknya nih kalau pimpinan pakai seragam lengkap, ada sampah di pinggir jalan diambil di bawah motornya, keren kali gitu ya. Itu satu inovasi mungkin gitu ya. Mohon izin bagaimana? Mungkin juga bisa sambil bawa kantong kresek gitu, kan lumayan tuh, bisa pakai ngopi siang. Bukan tujuan nggak punya duit nih, supaya jadi contoh aja. Pimpinan itu kan harus jadi contoh yang baik untuk masyarakatnya, bukan jadi tontonan. Kalau cerita edukasi masyarakat ini gimana? Masyarakat ini sudah ngerti, sudah tahu, sudah bisa, tapi siapa yang mau memulainya? Kalau bukan pimpinan di wilayah masing-masing yang memulainya, saya rasa masyarakat bahkan kita sendiri males. Kita ambil contoh, masyarakat itu udah bisa semuanya, bisa segala-galanya. Tapi pertanyaannya, di mana yang mau mulai, yang mau menggerakkan? Siapa yang menjadi motornya kalau bukan pimpinan di situ? Yang pertama dan utama adalah pimpinan di desa. Kalau sudah menjabat itu sederhana sekali, di mana tinggal instruksiin kepada RT, RW, jalannya, oi bang RT, encang RW, itu tolong sampah di wilayah masing-masing dirapihin, dibersihin. Tinggal cakap-cakap sedikit lah, tinggal ngomong sedikit, banyak tindakan. Itu aja, terima kasih. Baik, boleh kasih aplausnya untuk para calon kepala desa. Ada lagi mungkin dari panelis atau cukup? Baik, alhamdulillah rangkaian acara kita telah selesai. Kampanye virtual Pilkada serentak se-Kecamatan Selatan Timur tahun 2021. Maka dari itu, saya persilakan kepada calon kepala desa dari Pondok Kelor untuk segera kembali kepada tempat duduknya masing-masing dan kita akan sesi foto-foto bareng di sini. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah acara telah selesai dilaksanakan. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti di tanggal 18 Juli kita ada Pilkada serentak.